Al-Iman TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pecinta Al-Iman dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur nikmat Allah. Kita bersyukur atas nikmat Allah yang begitu banyak. Nikmat keimanan, nikmat Islam. Pada hikmah hari ini kami akan menyampaikan sebuah bahasa kecantikan jiwa. Semua manusia menginginkan mempunyai istri yang cantik, mempunyai wanita-wanita yang salihah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang yang bertakwa, innalil muttaqina mafaza hadaika wa anaba wa kawa'iba atraba. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa ada kebun-kebun dan disediakan bidadari yang cantik, yang bermata jeli, yang umurnya sepadan. Inilah janji Allah, inilah tawaran Allah untuk agar orang yang beriman bersemangat, beramal saleh, beriman kepada Allah, berusaha mencari surga Allah Subhanahu wa taala. Seorang penyair mengatakan, "Ya benati, in aradti ayata husnin wa jamalan, yazinu jisman wa aqlan, fanbiri ahada tabarruji nabdan, fajamalun nufusi asma wa ala." Ya benati, wahai putriku, in aradti ayata husnin wa jamalan, jika engkau menginginkan tubuhmu, paras rupamu cantik, pandidi ada tabarruji nabdan, hilangkanlah kebiasaan bertabaruj, berhias yang berlebihan, yang melampaui batas. Fajamalun nufusi asma wa ala, karena kecantikan jiwa itu lebih baik dan lebih tinggi nilainya. Kecantikan jiwa lebih tinggi dan lebih bernilai. Para wanita menginginkan dirinya cantik. Mereka menghiasi tubuhnya, mereka menghiasi rambutnya. Namun, apakah kecantikan yang sebenarnya? Apakah hakikat cantik yang sebenarnya? Maka penyair ini mengajar kepada kita bagaimana kecantikan yang sebenarnya, yaitu kecantikan dalam diri, inner beauty, kecantikan jiwa. Sebagaimana penyair tadi mengatakan demikian. Ya benati, in aradti ayata husnin wa jamalan, yazinu jisman wa aqlan, fanbidi adat tabarruji nabdan, fajamalun nufusi asma wa ala. Pecinta Al-Iman, bagaimana mewujudkan kecantikan jiwa pada diri istri-istri kita, pada diri anak-anak kita? Maka kita berusaha mengarahkan mereka untuk pertama taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Inilah kecantikan iman, kecantikan jiwa. Seorang wanita muslimah, wanita mukminah, tidak ada nilai kecantikannya. Walaupun wajahnya menampakkan kecantikannya, tidak diimbangi, tidak ada dalam jiwanya kecantikan jiwa, kecantikan iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya. Lihatlah para sahabat-sahabiyah, lihatlah istri Rasulullah SAW, bagaimana mereka menghiasi kecantikan jiwa mereka, bagaimana mereka menghiasi kehidupan mereka dengan iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah SAW. Dalam sebuah kisah, tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin alaihinna yudnina alaihinna min jalabibihinna." Katakanlah kepada wahai Nabi, katakanlah kepada istrimu, anak-anakmu, dan kepada nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna. Dalam mereka mengulurkan, menutup tubuh mereka dengan jilbab-jilbab. Bagaimana kisah Ummu Salamah menceritakan tatkala turun ayat ini? Dan sebuah hadis yang dikatakan oleh Abu Dawud, Ummu Salamah radhiyallahu anha, manazal hadil ayat. Tatkala turun ayat ini, yudnina alaihinna
min jalabibihinna. Tatkala turun ayat, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Maka kharaja nisa'ul ansar, para wanita Ansar, para sahabiyah keluar. Bagaimana mereka keluar dari rumahnya? Ka'anna ala ruhusinna al-ghirban. Seolah-olah di atas kepala mereka ada burung gagak, minas sakinah, hitam. Mereka menggunakan kerudung hitam. Mereka berjalan dengan tenang, seolah-olah di atas kepalanya ada burung gagak. Yaitu mereka tidak dengan ketenangan berjalan keluar dari rumah mereka. Inilah gambaran saat turun ayat ini. Kemudian wa alaihinna aksiyah sud yalbasna. Mereka mengenakan pakaian-pakaian hitam. Mereka keluar rumah mengenakan pakaian hitam, berkerudung, berjilbab. Inilah wanita-wanita penghuni surga. Inilah wanita-wanita yang cantik jelita. Para sahabat-sahabat Ansar, para sahabiah Ansar, wanita-wanita Ansar. Tatkala turun ayat firman Allah, wahai Nabi, ya ayuhan Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anakmu, kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka mengulurkan, menutup tubuhnya dengan jilbab. Maka mereka keluar menggunakan jilbab. Mereka taat kepada Allah. Mereka tahu kalimat sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan kami taat. Mereka tidak melalaikan ayat-ayat Allah yang mereka dengar dengan telinga mereka. Mereka takut durhaka kepada Allah. Inilah gambaran wanita-wanita yang cantik jiwa mereka, yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga ketaatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita-wanita muslimah di negeri kita begitu banyak yang tidak mengenakan jilbab, tidak begitu banyak yang tidak mengenakan kerudung. Mereka mempertontonkan kecantikan luarnya saja. Yasna'us sani'una wardan, walakin wardatur radi la tudariku syaklan wa jamalan. Mereka membuat bunga-bunga yang hanya semu, mempercantik tubuh dengan kecantikan-kecantikan alat-alat, menampakkan aurat mereka, seolah-olah seorang pembuat bunga membuat bunga-bunga hiasan, bunga-bunga palsu plastik. Itulah gambaran mempercantik tanpa disertai dengan kecantikan jiwa. Seorang pembuat bunga membuat bunga dari plastik lalu dihiasi, ditempatkan di pot-pot bunga. Namun kecantikan bunga yang alami tidak bisa kita tandingi. Harumnya bunga, bentuk tubuhnya bunga, syakal, indahnya bunga ini. Inilah kecantikan jiwa yang hakiki, yaitu keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak tertandingi sama sekali. Kemudian dalam sebuah kisah, yaitu tatkala budak dari Aisyah radhiyallahu anha dimerdekakan oleh Aisyah yang bernama Barirah. Dia ingin merdeka, yaitu dia di waktu saat budak dia menikah dengan suaminya Mughith. Dan salah satu hukum Islam adalah jika seorang budak wanita telah dimerdekakan, dia berhak memilih apakah mau kembali kepada suaminya yang masih budak sedangkan dia tidak budak lagi, atau dia boleh berpisah. Maka Barirah memutuskan, saya ingin pisah dengan suami saya yang masih budak. Suaminya begitu cinta kepada Barirah, menangis di belakangnya, berjalan, mengiringi air matanya, membasahi jenggotnya. Sehingga Rasulullah berkata kepada Abbas, ya Abbas, ala ta'jab bihubbi Mughith Barirah. Wahai Abbas, apakah engkau heran dengan kecintaan suami Barirah, yaitu Mughith, kepada Barirah, dan juga kebencian, ketidaksukaan Barirah kepada suaminya Mughith? Kemudian Rasulullah mengatakan, seandainya saja Barirah mau kembali kepada suaminya. Barirah mendengar ucapan Rasulullah tersebut. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, atamuruni
Wahai Rasul, apakah engkau menyuruh aku untuk kembali kepada suamiku? Aku bebas untuk memilih untuk berpisah dari suamiku. Rasul mengatakan, saya hanya menolong saja. Saya menolong saja. Maka kata Barirah, saya tidak ingin kembali kepada suamiku. Barirah mengetahui, tatkala dia mendengar Rasulullah, seandainya saja Barirah kepada suaminya, dia bertanya, apakah ini perintah atau hanya anjuran saja? Maka dia mengadu kepada Rasulullah atau bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah ini perintah darimu? Kalau perintah, saya akan taat kepada engkau, wahai Rasulullah. Karena seorang mukmin, seorang wanita muslimah, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Seorang yang mukmin tidak akan durhaka kepada Rasul, tidak akan durhaka kepada Allah. Tidak sepatutnya, kata Allah SWT, bagi seorang yang beriman maupun wanita yang beriman untuk menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Barang siapa durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah tersesat dengan sangat nyata. Para sahabat mengetahui ayat ini, bahwasanya kewajiban mereka adalah as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Inilah yang ada dalam jiwa wanita-wanita yang cantik, dalam jiwa mereka. Para sahabiah, istri-istri Rasulullah SAW, mereka mengetahui ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulnya, itu adalah kecantikan jiwa yang menyebabkan mereka diridhoi oleh Allah, mereka dicintai oleh Allah, mereka menjadi penghuni surga. Para sahabiah Ansar, mereka menggunakan kerudungnya, menggunakan jilbabnya tatkala mendengar perintah Allah, yudnina alaihinna min jalabibihinna. Lalu apakah kita masih menutup telinga kita untuk menampakkan perhiasan-perhiasan istri kita, menampakkan rambut-rambut anak-anak kita, tidak menutup aurat tubuh kita, anak-anak kita, istri-istri kita? Padahal Allah memerintahkan, yudnina alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka menggunakan kerudung, menggunakan jilbab. Pecinta aliman dimanapun Anda berada, yang pertama adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Inilah yang menyebabkan kecantikan jiwa akan memuncul dalam wajah-wajah wanita-wanita yang salihah, sehingga mereka dicintai oleh suami-suami mereka. Mereka dicintai oleh Allah SWT karena kecantikan jiwa. Hati mereka menjadi baik, hati mereka taat kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua adalah ketaatan kepada kedua orang tua, berbaik kepada kedua orang tua. Inilah menjadikan wanita-wanita kita, istri-istri kita, anak-anak kita memancarkan dalam jiwa mereka kecantikan yang hakiki. Allah SWT memerintahkan kepada kita, wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadah kepada Allah, janganlah mempersekutukan Allah, dan berbuatlah baik kepada kedua orang tua. Dalam surah An-Nisa ayat 36. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah mewajibkan, memerintahkan kepada manusia untuk tidak mempersekutukannya, tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibaru aw ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya, jika salah seorang keduanya atau keduanya telah berusia lanjut, maka janganlah membentak mereka, janganlah menghardik mereka. Namun waqul lahuma qawlan karima, ucapkanlah ucapan yang sopan, ucapkanlah ucapan yang baik, ucapkanlah ucapan yang santun, dan ucapkanlah rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kasihinilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka mendidik aku di waktu masih kecil. Inilah ayat yang memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua setelah kita diperintah untuk mentaatikan Allah. Perintah kedua ini menunjukkan bahwasanya durhaka kepada orang tua adalah dosa besar. Setelah Allah memerintahkan menyembah kepada Allah, Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Wanita-wanita cantik
Apalah kecantikannya jika dia tidak taat kepada kedua orang tuanya, tidak berbuat baik kepada orang tuanya, menyakiti hati orang tuanya. Dia menghiasi tubuhnya dengan perhiasan-perhiasan. Dia menghiasi tubuhnya dengan pakaian-pakaian yang bagus, namun hatinya tidak berbuat baik kepada kedua orang tua. Tubuhnya tidak berbuat baik kepada kedua orang tua. Apalah kecantikan yang ada dalam dirinya? Tidak ada kecantikan dalam dirinya. Yang ada adalah kedurhakaan kepada kedua orang tua, kedurhakaan kepada Allah yang menyebabkan jelek nilainya di mata Allah, di mata manusia. Kita bisa saksikan sehari-hari seorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya tidak akan disenangi oleh masyarakat, tidak akan disukai. Karena demikianlah suatu kedurhakaan tidak akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kecantikan jiwa akan muncul jika seorang istri berbuat baik kepada suaminya. Dia baik kepada suaminya. Bagaimana berbuat baik kepada suaminya? Bagaimana mewujudkan kecantikan jiwa dengan berbuat baik kepada suaminya? Dalam sebuah hadis yang dikatakan oleh Ibnu Hibban, Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Jika wanita muslimah salat 5 waktu. Salat wajib 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Wa shamat syahraha. Dia berpuasa di bulan Ramadan. Puasa yang wajib harus dilakukan. Wa hasanat farja. Dia menjaga kemaluannya. Tidak berbuat zina. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Disinilah kita mengetahui wanita yang solehah. Wa ata'at ba'laha. Dia mentaati suaminya dalam perkara-perkara yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dakhalat min ayyi abwabil jannah sya'at. Dia akan memasuki pintu surga dari mana arah yang dia kendaki. Jika pertama tadi dia salat, ya, jika dia salat, menjaga salat waktu, dia berpuasa bulan Ramadan, dia menjaga kemaluannya, dia mentaati suaminya. Ketaatan kepada suami, berbuat kepada suami, menimbulkan kecantikan jiwa. Maka salah satu doa yang kita panjatkan di saat-saat ini adalah, Ya Allah, Allahumma hassin farja. Ya Allah, jagalah kemaluannya. Wa tahhir qalbah. Sucikanlah hatinya. Waghfir laha, dan ampunlah dia. Doa yang kita ucapkan untuk doa dari para suami, untuk istri-istrinya, untuk anak-anak putri-putrinya, atau untuk semuanya, untuk kaum muslimin, agar terjaga kemaluannya dari perbuatan zina, perbuatan yang tercela, yang banyak tersebar di lingkungan masyarakat. Dikisahkan seorang pemuda datang kepada Rasulullah SAW mengadukan ingin berzina. Pemuda ini adalah pemuda yang baik, yang jujur. Dia tidak mampu meluapkan syahwatnya. Itu syahwatnya meletus atau meluap-luap. Maka dia datang kepada Rasulullah SAW. Dia orang yang baik. Ya Rasulullah, saya ingin berzina. Maka Rasulullah SAW menyadarkan dia, apakah engkau suka jika itu terjadi pada ibumu, pada putrimu, pada wanita-wanita muslimah, yaitu keluargamu? Dia menjawab tidak. Maka Rasulullah mendoakan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma hasin farjahu, waghfir lahu, wa tahhir qalbahu. Ya Allah, jagalah dia, ampunlah dia, jagalah kemaluan dia, sucikanlah hatinya. Maka doa ini kita panjatkan kepada Allah SWT, kepada diri kita, kepada istri-istri kita, kepada anak-anak kita. Allahumma fir lahum, Allahumma fir laha, Allahumma fir lahunna. Ya Allah, ampunilah istri-istri kami, anak-anak kami, wanita-wanita muslimah. Wa hassin furujahunna. Jagalah kemaluan mereka dari perbuatan zina. Wa tahhir qulubahunna. Sucikanlah hati-hati mereka agar mereka menjadi wanita-wanita yang salihah, yang taat kepada Engkau ya Allah, yang taat kepada kedua orang tua, yang taat kepada para suami. Maka jadilah negeri ini negeri yang baik, yang terjaga
dari perbuatan-perbuatan keji, perbuatan mungkar yang menimbulkan bejana, perbuatan zina, al-fahisyah, sebagaimana banyak terjadi di negeri-negeri di dunia ini. Ya Allah, ya Rahman, Allahumma fir lahunna wa tahhir qulubahunna waghfir lahunna waghfir lahunna ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kaum muslimin. Jagalah kaum muslimin, jagalah kemaluan kaum muslimin, jagalah hati kaum muslimin. Ampunilah kami ya Allah, sucikanlah hati kami. Amin ya rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.